Assalamualaikum, salam bahagia teman-teman Mata Rumpaka X Kopi Kribo. Sore ini kita berjumpa lagi bersama tamu istimewa kita, Pak Bubuh Buhari Muslim. Pak Bubuh ini adalah seorang guru bahasa Arab di SD IT Al Jamal. Konon Pak Bubuh ini adalah guru favorit anak-anak karena dia tidak menggunakan kekakuan sebagai seorang dewasa, seorang guru, tapi sepertinya Pak Bubuh ini memilih menjadi teman anak-anak di sekolahnya. Oh, Oke. sebelum yang nggak usah dibilang favoritnya, saya tidak merasa menjadi Atau favorit. Kaporit Ya aja. semacam itu, tapi Kaporit. sebelum saya ke kelas ini anak-anak sudah pada nyambut. Oke. Tuh, Oke, nanti kita minta ya, video. nanti video. Ini saya sebelum masuk kelas udah disambut, nggak tahu kenapa saya juga. Tuh, bahkan saya sampai saya artis mah bukan gitu, kumanya kasep henteu da sakit Nah, ayana. bisa disenangi anak-anak tuh kenapa bisa mereka suka sama Pak Bubuh? Disenangi anak-anak. Bahkan saya juga tidak tahu gitu, tidak tahu formula untuk disenangi oleh orang lain, saya tidak tahu gitu. Jadi saya tidak memikirkan gimana ya. Tidak. Kalau pengalaman saya gitu, awal-awal saya ke Al-Jamal, gimana tensi pola pikir saya dulu lebih kepada hal-hal yang tinggi. Bacaan juga memang suka-suka yang tinggi ya, termasuk tentang Tinggi itu apa? tinggi dalam artian bukan konsumsi publik, bukan konsumsi publik gitu. Jadi hanya memuaskan pola pikir dan juga membaca alur pemikiran gitu. Seperti apa bacaan penulisnya, Pak? Penulis, aduh Bacaan. gimana ya, contohnya aduh Siapa? malu sepertinya. Siapa? Biar mungkin yang lain bisa baca juga gitu. Seperti ada kitab usul fikih saja. Kitab-kitab. Nah, kitab-kitab kuning gitu. Saya suka membaca mengaji gitu, terus mengkaji berbagai pemikiran ulama terkait pemahaman mereka terhadap sebuah ayat Quran atau sebuah atau sebuah hadis. Nama kitabnya Jam'ul Jawami. Itu tentang apa? Itu tentang Jam'ul Jawami itu fokusnya kepada fikih. Tapi kalau dilihat di kitab Jam'ul Jawami itu segala macam ada. Nah, itu memberi efek apa ke Pak Bubuh hari ini? Memberi efek kepada saya bahwasanya keberagaman atau kemajemukan dalam pola pikir serta cara pandang itu dari dulu sudah ada. Berarti itu pas ketika berhadapan dengan anak-anak. Kan anak-anak juga Iya. beragam karakter. Saya jujur waktu masih SMP dan SMA saya radikal dan kaku. Artinya saya tidak menerima pola pikir orang lain. Kenapa bisa begitu? Ya gak tahu, jadi ya semacam faktor keluarga sih. Tapi ayah saya dari mulai kecil sudah mengajak saya ke berbagai macam aliran. Ya aliran Ini khilafah tidak dan apa-apa segalanya. diceritakan. Tidak apa-apa diceritakan. Tidak apa-apa, soalnya memang nggak tahu Pembelajaran ya. pembelajar, artinya ada yang bukan suudon saya, tapi saya membaca ada sebuah keilmuan yang ayah saya belum sampai ke sana dan menitipkannya kepada anaknya untuk bisa meneruskan cita-citanya. Pemikiran itu Lebih kepada ya saya suka ngaji. paham. Pemikiran atau paham ayah dititipkan ke Pak Bubuh. Tapi spirit ngaji ayah itu diturunkan ke saya. Dengan cara dari kecil saya sudah terbiasa ngaji ke berbagai macam golongan, kemudian berbagai macam ormas. Guru, termasuk guru juga. Guru ya ayah saya memang profesi full guru, full ngajar juga dia gitu.
Itu kembali lagi ke awal. Oke, nah itu saya terkagum-kagum sebenarnya barusan. Jadi saya mengalami beberapa fase gitu. Dulu saya terkesan tidak menerima eksklusif, tidak mau menerima saran orang lain dikarenakan saya sudah merasa benar dengan hasil temuan diri sendiri. Oke. Nah itu kemudian berubah Ketika saya pesantren ke Sukahideng di Singaparna. Di mana di Sukahideng itu berbagai macam aliran ada di sana. Dan perbedaan di sana di pesantren Sukahideng tidak menjadi sebuah polemik serius, tapi lebih kepada moderat dalam berbagai hal, terutama untuk masalah yang bersifat fikih. Ini menarik nih, seorang guru yang sebenarnya basicnya tuh santri, dan sepertinya juga ajengan kayaknya. Bukan santri, tapi lebih kepada orang yang gagal masuk universitas yang ngetren gitu. Maksudnya tren di sini apa? Ya, saya waktu SMA coba ikutan SN SNMPTN ke ITB gitu. Emang ada sih orang ITB yang datang ke rumah untuk untuk mensurvei gitu. Dan saya seperti beasiswa gitu SNMPTN. Tapi tidak ada kelanjutannya dan saya yang ngerti siapa saya gitu ya. Kenapa bisa tidak ada tindak lanjut? Lebih kepada saya belum membaca, ya namanya SMA kan masih tidak berpikir realistis gitu. Maksudnya ke depan tuh gimana? Soalnya waktu SMA rata-rata yang penting masuk kuliah aja. Tidak ada cita-cita lain. Ya mungkin respons Pak Bubuh dulu juga tidak terlalu tertarik. Tidak terlalu tertarik, bahkan saya juga 1 tahun itu tidak ada keinginan untuk kuliah. Saat itu, tapi lebih menikmati ngaji gitu. Suka ngaji gitu. Lebih passionnya ngaji gitu. Ya suka kan, enak duduk ngopi gitu kan, baca kitab santai gitu, tidak memikirkan berbagai macam hal. Puas pola pikir set gitu terus. Nah, kitab apa saja yang dipelajari Pak Bubuh? Sebetulnya waktu di Condong itu basisnya modern ya, Gontor. Ada pelajaran ilmu kitab klasiknya juga ada di Condong. Kemudian ilmu modernnya juga ada. Tapi jiwa saya ingin lebih mendalami tentang bahasa Arab. Sebetulnya di Condong itu ada kitab klasik dan juga ada kitab modern. Dan entah kenapa energi saya membawa saya ke pesantren Haur Kuning Salopa. Saya pernah mondok juga di situ. Berapa tahun? 40 hari, Pak. Dikira 40 tahun. 40 hari teh dikarenakan saya penasaran seperti apa gitu di sana itu tentang bahasa Arab. Dan polanya dibaca, gitu. Oke, bisa. Dan saya memutuskan 40 hari saja. 40 hari langsung bisa gitu. Enggak, tapi dalam 40 hari saya mampu menghafal kitab Yaqulu tentang itu kalau sorof tentang sorof ya, bahasanya tuh fikih juga. Enggak, sorof itu kajian bahasa. Saya tertarik dengan ilmu bahasa Arab gitu. Dari mulai MTS sebetulnya. Nah, sekarang kan sebagai guru bahasa Arab di SD. Apakah ini jalan awal pertama kali suka bahasa Arab? Suka bahasa Arab. Menyukai bahasa Arab sejak kapan? Dari MTS. Dari MTS, tidak tahu kenapa saya tidak suka yang namanya ilmu matematika, tapi lebih menyukai hal-hal yang berbau bahasa Arab. Ya gak tahu kenapa, saya bukan turunan orang Arab gitu. Nah itu kenapa tuh? Ya saya juga tidak tahu. Hanya karena ada apanya gitu di bahasa Arab atau sastranya barangkali? Tapi lebih kepada cara menggali atau bahasa Arab untuk nge-bridge atau jembatan membaca kitab-kitab lain atau bagaimana? Bisa juga hal demikian, karena memang ya Kang, untuk untuk mendalami berbagai macam ilmu dalam
agama Islam tentunya wajib seseorang itu paham tentang kaidah bahasa Arab. Wajib itu. Seperti apa saja kaidah? Kaidah bahasa Arab ada nahwu sorof. Kalau nahwu itu lebih kepada untuk nahwu itu kepada mengeset kata itu harus di mana disimpannya. Dan untuk ilmu sorof itu adalah mengolah kata gitu. Dari kata makan, pemakan, tempat makan, makanan. Nah, itu. Dan untuk meletakkannya itu perlu ilmu nahwu. Oh, ini sebagai subjek, predikat, objek. Itu etimologis. Etimologis dan Semacam itu memang udah masuk pelajaran. linguistik gitu ya. Ya, linguistik. Soal linguistik dalam konteks bahasa Arab ya, Pak Buku. Eh, Tadi tuh kita membahas soal sorof, terus apa lagi tadi? nahwu Nahwu dan lain sebagainya. Nah, tetapi kemudian ruhnya bahasa itu menurut Pak Bubu apa? ruhnya bahasa adalah ilmu balagoh kalau di dalam bahasa Arab. Artinya Balagoh itu artinya sampai. Kemudian Bagaimana caranya supaya bahasa kita itu sampai kepada tujuan pengungkapannya itu untuk apa? lawan Dengan bicara, ilmu balagoh, lawan bicara atau bagaimana? kelawan bicara, terutama kelawan bicara, mukhotob, lawan bicara. Balago, soal sastra, Sastra, ya mungkin kalau di bahasa Indonesia itu disebut sastra. Karena di dalam bahasa Arab kan lebih detail dan lebih jelimet ya, lebih banyak lagi kaidah-kaidahnya gitu. Karena di bahasa Arab kan ada harokat. Jadi kalau ibarat tubuh gitu, ilmu nahwu dan sorok itu ibarat tubuh kita, raga gitu. Dan ruh atau jiwa apa? Ruh yang menggerakkan semua itu adalah balagohnya, ilmu balagohnya. jiwa. Ini tuh dipelajari semasa kuliah atau di pesantren. Dulu waktu SMA belajar ilmu balagoh, tapi memang Di pesantren atau di pesantren Condong pernah sih belajar ilmu balagoh, tapi karena untuk belajar ilmu nahwu dan sorok kita cukup pakai logika saja. Menurut saya, hemat saya itu. Tapi kalau udah berbicara balagoh, udah harus pakai main hati. Kamu balagoh sekali. ya kamu balago sekali gitu. Nah, itu kan latar belakang Pak Bubu dalam mempelajari bahasa Arab dan Iya. ternyata itu passion Pak Bubu mencintai bahasa Arab ya, karena hari ini sebagai guru bahasa Arab di SD IT Al Jamal, bahasa Arab kan bisa dikatakan bahasa asing. Ya, Mungkin sama halnya dengan bahasa Inggris. Nah, tetapi mungkin karena di SD Al Jamal dominannya adalah anak-anak Muslim, ya. maka penting tidaknya mempelajari bahasa Arab itu sepenting apa gitu untuk anak-anak ya. Karena kan di SD kan Pak Bubu mengajar. Untuk apa gitu? Untuk apa? Sebetulnya ketika kita belajar Quran hadis, kita itu sedang belajar bahasa Arab. Kita sedang belajar akidah, kita itu sedang belajar bahasa Arab. Dan selalu ada teks-teks Arab. Dan saya mengajar bahasa Arab itu banyak sekali acuannya, dalam artian semua pelajaran agama itu pasti dibahas ketika saya mengajar bahasa Arab kan. Oke. Nah, tantangannya kan gini, jangankan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ngasih pembelajaran bahasa Indonesia saja kan semacam membuat kalimat, paragraf, wacana, Iya. mencari pokok pikiran. Dalam bahasa Indonesia aja ada kesulitan gitu. Nah, tantangan mengajarkan bahasa Arab ke anak-anak pengalaman Pak Bubu bagaimana? Kembali lagi ya, namanya juga anak-anak ini kan. Kalau mereka menganggap bahasa Arab itu sebuah pelajaran, pasti mereka akan capek, ngeluh gitu.
Tapi ketika mereka menganggap bahasa Arab itu adalah sebuah keterampilan, Oke. mereka akan sedikit membaca, oh ternyata bahasa Arab itu bukan belajar ya, tapi lebih kepada latihan berbahasa. Digunakan gitu. Digunakan langsung oleh anak, jadi bukan sebuah apa namanya, Teoritis tadi. bukan teoritis gitu. Praktik. Karena memang bahasa itu kan dari awalnya juga ada yang bilang itu bukan, bahasa itu bukan sebuah kaidah, bukan tata cara, tapi bahasa itu adalah sebuah kebiasaan, Alat komunikasi. alat komunikasi gitu. Jadi ada dua pendapat mengenai bahasa itu sendiri gitu, menurut kajian bahasa di bahasa Arab. Betul. Dan anak-anak sepertinya ini ada di pendekatan dan metode. Iya, Nah, pendekatan dan metode Pak Bubuh mengajarkan bahasa Arab ke anak-anak dan anak-anak menyukainya itu bagaimana? menyukainya. Jadi mereka tidak merasa seperti belajar bahasa Arab justru gitu. Seperti cerita Pak Bubuh tadi. Ya justru itu saya juga tidak tahu ya Kang. Sejak pas kuliah itu pemahaman kita terhadap bahasa itu pelajaran dulu. Tapi pas ketika di lapangannya, tapi benar ya, bahasa itu adalah kebiasaan. Ya artinya kalau bahasa itu akan terus fasih Iya, kalau itu digunakan. iya kalau itu Tapi digunakan. kalau tidak digunakan, dia akan tumpul juga gitu. Makanya Oh. lulusan bahasa Arab atau bahasa Inggris perkuliahannya belum tentu bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab karena jarang digunakan. Iya, misalnya. sepakat gitu. Dan ada yang menarik ya Kang ya. Hmm. Ini mau mungkin perasaan GR saya, dalam artian saya itu kadang melihat anak-anak itu, tiap anak pasti kan punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Ada yang memang ahli dalam bicara, tapi ketika nulis seperti juput, dalam artian tidak rapi. Sebaliknya, yang tulisannya rapi, tapi ketika diungkapkan dia itu tidak bisa gitu. Dan bahasa Arab punya wadah gitu dalam mewadahi itu, dan memang di dalam bahasa Arab itu kan ada 4 keterampilan. Pertama bicara dan mendengar, menulis dan membaca. Itu gitu. Bicara dan mendengar. Jadi sebagai guru bahasa Arab ketika melihat anak itu, lihat kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kekurangannya mari kita bantu supaya dia juga mampu menulis dan juga membaca. Selebihnya yang kurang bisa kurang bisa berbicara atau mendengar, kita bantu dengan yang namanya muhadasah atau percakapan. Muhadasah itu lebih kepada misalkan cara menanyakan makan dalam bahasa Arab itu dengan menggunakan apa? Ini bisa. Anak-anak ayo coba gitu. Contohnya bagaimana? Tadi Contohnya itu sebenarnya aspek bahasa. Kan? aspek bahasa. Real di lapangannya seperti ini. Misalkan kelas 2 itu ada tentang materi bertanya makan, tentang makan. Mada takul, Nanya. Makan. langsung aja. Jadi format pengajaran saya itu tidak menulis dulu, tapi sebaliknya kita bicara dulu bebarengan, Menggunakan. Berbicara lah. berbicara. Ayo semuanya katakan. Mada takulu, apa yang kamu makan. Oke. Dan saya itu kadang tidak menyebutkan arti mada takulu, tapi saya mencoba memancing anak biar penasaran dulu gitu. Misalkan saya ke kelas ya sambil bawa air kalau minum, di kelas 2 juga ada minum. Saya ke kelas, Ada merek. oh ada merek, oke. Saya misalkan gini ya, saya minum dulu misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak tidak tahu saya itu mau membuka pengajaran, tapi dengan metode saya minum dulu. Saya terkadang spontanitas langsung menyebutkan ashrobu al-ma'a. Kan anak-anak kita tidak perlu menerjemahkan artinya saya minum, tidak, tapi seperti ini gitu, ashrobu al-ma'a. Anak-anak pasti mikir minum air.
Artinya udah ada di pikiran mereka gitu. Nggak mungkin kan saya makan botol plastik aqua. Anak-anak tidak akan gitu, tapi memang setiap anak pasti sudah bisa membaca, oh Pak Bubuh tuh lagi minumnya minum air bukan kopi gitu. Berarti anak-anak tuh meresponsnya secara visual. Iya, secara visual gerakan langsung dari gitu. Pak Bubuh gitu ya. Dan Pak Bubuh mengatakannya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab gitu, tidak menyebutkan dulu arti gitu. Ya metodenya seperti itu. Nah, saya sepakat tadi bahwa aspek bahasa itu ada menyimak, berbicara, kemudian menulis dan membaca ya. Ya. Tapi secara urutan kan, kalau secara reseptif menerima dalam aspek bahasa kan menyimak, kemudian membaca, lalu secara produktifnya berbicara dan menulis gitu. Iya, bicara menulis itu tadi produktif. Bicara aspek bahasa kan. Nah, tapi tadi menarik kayak pendekatan dan metode Pak Bubuh itu tidak mengajari justru sebenarnya gaya anak-anak belajar bahasa Arab tuh merespons. Mereka merespons secara visual. Nah, ini mungkin frasa atau istilah yang disebut, mungkin Pak Bubuh juga tidak punya nama ya, tapi respon visual. Mungkin belajar bahasa Arab dengan respons visual gitu ya. Boleh. Lalu bagaimana lagi Pak Bubuh membuat atmosfer belajar bahasa Arab itu jadi tidak rumit gitu bagi anak-anak? Kan biasanya belajar bahasa itu kan pusing gitu. Ya ngomongin tadi sorok, nahwu dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya kita jangan terlalu berpedoman kepada buku. Buku gitu. Ada buku anu harus dan kita gitu memaksakan kepada anak nih, kamu harus hafal ini. Sebagai guru itu wajib kita memakan semua di dalam buku itu dan dimasukkan ke dalam pikiran, dan kemudian kita tembakan itu kepada anak-anak sesuai dengan porsinya anak. Anak mampunya itu dulu terus gitu. Tapi sebenarnya gaya Pak Bubuh tadi itu lebih kontekstual sebetulnya. Kenapa? Karena apa yang divisualisasikan Pak Bubuh tadi ke anak-anak itu kan dalam tindak gerak kebiasaan sehari-hari. Iya. Dan kegiatan sehari-hari bersama Pak Bubuh gitu. Nah, malah itu akan lebih cepat gitu sebenarnya daripada jarak mereka dengan teks yang ada di mungkin rencana pembelajaran. Mungkin Pak Bubuh sudah menyiapkan sesuai buku yang tadi, tapi mungkin Pak Bubuh persepsi namanya, istilahnya di awal pembelajaran merangsang siswa merekam peristiwa, merekam kegiatan sehari-hari mereka dan menjadikannya bahan pembelajaran bahasa Arab. Nah, mungkin maksud Pak Bubuh gitu ya. Ya, semacam seperti. Dan saya yakin dengan cara itu justru anak-anak memang akan merasa tidak belajar padahal dia itu sedang belajar gitu. Ya. Nah, itu yang kadang orang dewasa kita sebagai guru ya kerap kali memaksakan patron yang kita bawa. Lalu si anak juga harus bisa sesuai dengan patron orang dewasa ya. Sementara patron anak-anak kan masih misalkan belum levelnya seperti orang dewasa belajar bahasa itu ya. Iya. Padahal dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di depan mata mereka, di pinggir gerakan gerik mereka gitu, itu akan lebih menarik dan akan bisa digunakan di pembelajaran lain gitu ya. Nah, tapi kalau tantangan membelajarkan anak-anak dalam bahasa Arab selama ini Pak Bubuh menemukannya seperti apa? Kalau tantangan kalau daya minat sih semuanya anak-anak pada suka ya. Tapi memang kemampuan anak itu bermacam-macam kan. Ya. Kembali lagi saya itu tidak gimana ya. Jadi semua anak itu memang punya fitrahnya masing-masing mungkin ya.
Tapi sebagai dikarenakan bahasa Arab itu bukan hanya kebiasaan, tapi memang kita kan bukan orang Arab, kita juga lah mesti belajar tentang kaidah bahasa Arab. Terutama untuk kelas 1 saya untuk kelas 1 itu saya mewajibkan itu supaya bisa menjadi bekal mereka di kelas 2, 3, 4, 5, 6. Untuk kelas 1 itu targetnya bisa tahu huruf hijaiyah dari Untuk kebutuhan nanti dari belajar alif mengaji gitu. sampai hamzah, Iqra gitu. ikro gitu, untuk kebutuhan. Terus tidak hanya itu, ada tanda baca ya kan ya. Ada tanda baca patah kasroh, domah. Udah itu saja. Sukun tidak. Sama sukun. Iya. Sama Bukan sukun. tanwin. Wah banyak Kang, udahlah jangan membahas yang terlalu berat. Dalam artian kan kita itu bukan yang mau belajar kan, bukan akal. Itu kan Iqra, maksudnya buat anak-anak. Iya. Anak-anak memang belajar Iqra gitu. Iya. Nah, kemudian Dan saya ini Kang ada yang menarik ya. apa tuh? Entah kenapa saya itu emang gak tahu sih. Saya melihat anak-anak itu memang suka berbagai macam makanan. Makanan anak-anak SD seperti makaroni gitu. Saya mula-mula di papan tulis, kan kalau metode-metode yang memaksa anak itu patah ini di atas huruf, kalau kasroh di bawah huruf, kalau domah gini. Saya dikarenakan rata-rata anak-anak sudah mengenal abjadiyah, saya mula-mula di papan tulis menulis huruf mim, huruf qaf, huruf ro, dan huruf nun. Dan saya bilang ke anak-anak, makanan apa ini di papan tulis. Entah kenapa anak yang memang menurut saya itu pemahaman terhadap hurufnya itu kurang pintar, tapi anak itu yang pertama kali menjawab makanan yang saya tulis tanpa harokat gitu. Justru gak tahu ada kecerdasan apa, tiba-tiba anak yang satu itu ngacu, makaroni Pak. Hah? Padahal saya tidak kasih patah, tidak kasih sukun, tidak kasih kasroh, tapi hanya dengan huruf mim, qaf, ro, dan nun, si anak tadi di kelas 1 itu ada yang ngacu makaroni. Saya juga aneh lah. Dan itu benar gitu. Benar. Dan ketika saya dites dibaca di depan, saya kan ada ikro ya, kan di kelas ada ikro. Coba baca ini, salah bacanya. Tapi ketika saya menulis huruf tanpa syakal di atasnya, kok si anak itu bisa mampu menebak itu makanan makaroni? Nah, Saya juga heran, Kang. Itu mungkin Dari 40 siswa kalau nggak salah, satu orang dia yang memang menurut saya tulisannya jelek, kemudian membaca ikronya juga baru ikro 1, tapi lah kok mampu dia langsung menebak makaroni? Apa dia punya kecerdasan visual? Bisa atau jadi simbol. Saya lebih Mungkin percaya tepatnya kepada simbol. Dari huruf mim mungkin dia sudah bayang mim ka ro nih, oh makaroni gitu. Bari ketika saya suruh misalkan Tanpa disambung-sambungkan gitu, tanpa memakai dipisah-pisah gitu. disambung, Disambung. padahal dia ikro 1. Makaroni gitu. Iya, disambung. Saya juga kaget. Nah, kan di kelas saya ada yang memang lebih pintar gitu. Dalam artian lebih pintar, ikronya udah tinggi gitu, tapi tidak menjawab. Dan yang membuat saya kaget, nah, anak itu yang menjawab makaroni. Justru tidak pakai kasroh. Padahal itu Rokat. tulisan gundul. Semacam kitab Arab gundul gundul, gitu. Bos. Iya. Saya juga kaget, itu kelas 1 ada. Nah, itu temuan gitu. Temuan Pak Bubu. Ya temuan tuh kaget. Nah, jadi Tapi pernah nanya nggak kenapa kamu bisa menebak? belum. Nah, coba tanya kenapa bisa menebak. Mungkin Apakah dia punya kecerdasan. indra keenam atau apa? Tapi Saya kemungkinan di kaget. simbol. Mungkin dia Oh, di lebih simbol. suka melihat sesuatu yang mungkin ilustratif atau simbol gitu. Simbol. Meskipun kan tanpa ada tanda baca tadi. Iya. Ya menarik sebenarnya itu bisa digali sama Pak Bubu. Dia Kaget sebenarnya saya punya juga. kecerdasan apa gitu. Ikronya masih 1. Ada yang lain selain anak ini? Ada di kelas atas itu. Nah, bagaimana? Dia belum bisa baca
baca tulis Quran, ya baca tulis Arab secara teori emang belum bisa, tapi setiap pelajaran saya itu dihafal oleh dia. Jadi di kelas 6 itu ada teks cerita tentang liburan dalam bahasa Arab. Dia ceritakan pada suatu hari ada sesuatu tapi ku bahasa Arab. Dan saya menyuruh kepada anak-anak hari ini kita akan mengadakan baca. Anak-anak ada yang lupa, capek Pak, bukan dihafal, hanya membaca. Bacanya salah gimana? Nggak apa-apa, saya ingin tahu aja sejauh mana kalian mengenal tentang bahasa tulisan-tulisan Arab. Nah, satu anak itu semua dia ngacung ke depan gitu. Lucunya dia menunjuk tulisan tapi beda dengan yang dia ucapkan, tapi benar. Gimana seperti contohnya? Contohnya al-utlah gitu, tentang liburan kan di teksnya itu al-utlah gitu. Di dalam teksnya itu intaha al-amu ad-dirasi ba'da usbu'in. Nah, si anak itu ketika membaca intaha gitu, intaha al-amu ad-dirasi, nunjuknya ke al-amu dirosi, tapi bacanya baru intaha gitu. Saya ngeliatnya di sana. Kamu bisa baca? Belum, nggak bisa Pak, tapi saya ngedengar orang lain aja baca. Oke. Berarti auditori. Iya, ada yang seperti itu. Kok unik ya? Ya memang saya bukan meren ya, tapi yakin barokahnya Al-Quran itu, memang Al-Quran itu diperuntukkan untuk umat manusia, mau itu yang tidak bisa baca, mau itu yang bisa baca, rahmat Quran. Tapi sebenarnya kalau kasus-kasus tadi sih bahwa cara membaca reseptif tadi Ya, menerima informasi anak tuh ada yang visual, ya, ada yang audio. auditory, mungkin ada yang dengan menyentuh gitu, atau dengan gerak kinestetik. Oke, dengan gerak itu di kelas kalau gas 4. Nah, di kelas 4 saya itu ada tema tentang di atas, di bawah, di samping, dan di belakang. Oke. Saya ketika mengajarkan tentang itu tidak dengan tulisan di bawah, ala di atas, tahta di bawah. Lama kan, capek. Tapi saya langsung aja, anak-anak, ala, tangannya ke atas, ala, terus kayak gituan, ala. Namun si bapak kayak gituan, pas ke bawah, tahta, pas ke samping, janiba, tangannya gini kan, samping, janiba, depan, amama. Si bapak kata saya juga, teksnya mang kewe, teks nama, nah gampang lah lihat teks mah, ini mah ucapkan dulu gitu, amama, kemudian waroa gitu. Dan dengan metode itu anak-anak jadi lebih bisa kan, Ya itu lebih cepat. Pak Bubu tuh menunjukkan dengan gerak, simbol gerak, dan ucapan itu kemudian mungkin anak juga belajar membuat korelasi antara ucapan dengan gerak gitu. Itu kinestetik kan. Nah artinya anak-anak itu cara menerimanya berbeda-beda tuh, yaitu mungkin Pak Bubu harus membuat. Oh ya Kang, setelah itu ya, setelah kikituan saya nyuruh gini ke anak-anak, coba anak-anak kalian hafalkan. Dan beberapa anak itu mulai dari yang tadi melihat saya membuka buku bahasa Arab yang begitu banyak teks Arabnya, dibuka dan lama sekali cara mereka menghafal. Saya panggil lagi, aduh gimana anak-anak? Oh berarti memang hampir kebanyakan semua anak ketika membuka buku itu biar gitu. Dan saya ulangi lagi, anak-anak jangan terpaku dulu ke tulisan, ikuti gerakan Bapak. Nah, ala tahta sama waroa. Sampai ada anak yang bengal teh tuh tukang rame di kelas gitu, langsung ke hari, Pak saya bisa gimana?
gampang ala tahta mama waro. Cik saya kok bisa cepet gitu? Ya mungkin karena Langsung diucap. ya karena anak-anak itu tidak ada di level orang dewasa ya. Ya. Informasi yang dia miliki itu. Maka sebenarnya panca indera mereka itu alat utama mereka untuk menerima informasi. Sepakat. Pembelajaran dari guru atau skema yang dibuat oleh guru. Makanya sepertinya anak-anak yang beragam itu kalau kemudian kita sebagai guru itu memberikan format multiliterasi, mungkin ada gerakan seperti tadi menunjukkan, tapi ada teksnya juga dan ada penyebutannya secara audio. Iya. Nah, dalam satu frame itu disebut multiliterasi. Jadi Pak Bubu memberikan wahana pembelajarannya dalam satu wahana itu disebut multiliterasi. Ada audio, ada gerak, inisiatif, ucapan, bunyi, dan ada teksnya. Nah, itu bisa jadi mungkin anak-anak akan menerima semua dengan meskipun beragam gitu. Ya sepertinya. Kalau tadi kan satu-satu sebenarnya. Oke. Gerakan, ucapan, nanti kan yang teksnya. Ya, dan saya di kelas itu berbagai macam dilakukan. Ya, intinya Pak Bubu itu sedang berusaha memberikan pelayanan ke anak-anak dengan ragam cara sebenarnya. Iya. Nah, apalagi bahasa gitu kan, bahasa yang memang digunakan sebagai kebiasaan seperti Pak Bubu bilang tadi. Karena tanpa digunakan dalam sehari-hari ya dia akan lupa lagi. Mungkin akan berusaha berkomunikasi dengan bahasa Arab tapi dia harus mikir lama gitu karena langka digunakan. Nah, sekarang kita hubungkan dengan kurikulum Merdeka. Aduh. Bahasa Arab dengan gayanya Pak Bubu memberikan pembelajaran dan pemelajaran ke anak-anak dalam konteks kurikulum Merdeka, penerapannya gimana di sekolah ini, di kelas Pak Bubu? Merdeka. Jangan bahas yang gitulah. Saya kan bukan pembaca Bukan. apa ya? Kan pasti ngisi PMM juga kan? Ngisi kan? Ngisi platform Merdeka Mengajar. Oh, ada itu ada. Ya, maksudnya sebagai pendidik di lapangan yang ditawarkan kurikulum Merdeka untuk diterapkan oleh guru-guru di Indonesia ini. Respons Pak Bubu bagaimana? Apakah Pak Bubu tetap dengan gaya seperti tadi? Dan sebenarnya udah merdeka itu tuh. Ya, Artinya, saya tidak tahu istilah Kang ya. Jadi intinya student center apa ya? Saya Ya, mah kurang bisa yang kayak gitu. Gimana? Pusat pada anak. Tapi berpusat apa pada yang anak aja, dilakukan gitu. Pak Bubu itu sebenarnya udah berusaha mengenal anak, karakter dan lain sebagainya, itu udah berusaha student center itu. Dan mungkin Oh iya Kang, soalnya saya dari mulai kuliah memang tidak menarik apanya? untuk pembahasan ilmu tentang pengajaran itu tidak menarik menurut saya. Tidak menarik dalam artian saya tidak suka membaca teorinya tentang mengajar, tapi lebih kepada suka langsung aja praktek. Nanti juga akan ada teorinya di lapangan. Lebih ke eksplorasi gitu. Langsung aja action. Nanti juga akan ada apa namanya membawa. Oh ini harus gini dan entahlah saya. Ya, mungkin dari efek belajar balagoh Kang saya ya, teh. Itu yang disebut refleksi sebenarnya. Melakukan refleksi gitu. Kan soalnya kan saya kan pendidikan bahasa Arab ya Kang ya. Pendidikan bahasa Arab tapi skripsi saya ngambilnya itu juru tentang perbandingan bahasa Arab dan Inggris. Gitu. Dan saya ketika mengajar juga dilakukan dengan cara untuk mengajarkan bahasa Arab itu juga disatukan dengan budaya-budaya yang kita lakukan di sini. Oke, sekarang pertanyaan gini aja. Setelah Pak Bubu memberikan pembelajaran bahasa Arab ke anak-anak, ya. Terus goals atau capaian yang anak-anak capai dari bahasa Arab itu apa? Apa mereka bisa bahasa Arab? Terus apakah di sekolah digunakan juga atau bagaimana? Kalau menurut saya capaian bahasa Arab itu di semua bidang.
Bagaimana mungkin? Semua bidang maksudnya gini, di bahasa Arab kan ada contohnya bahasa Arab itu bisa membantu pelajaran BTQ karena di bahasa Arab juga BTQ. ada Baca tulis Quran. Heeh. Di bahasa Arab ada teks-teks misalkannya di pelajaran akidah, fikih dan sebagainya di bahasa Arab juga ada. Jadi lebih kepada bahasa Arab itu menjembatani semua pelajaran, terutama pelajaran agama gitu kan. Oke. Bahkan menurut saya dengan belajar bahasa Arab bersama saya itu anak-anak itu kadang menjadi pede Kang. PD-nya karena Pede teh materi teh baru saya sampaikan tapi anak-anak udah yakin bisa dan mereka langsung keharap ingin di video ke saya dan mereka senang dan saya juga aneh kok ini pengen ke depan deh gitu. Padahal belum saya tunjuk tapi udah pada ngacung pas saya aja. Jadi lebih kepada mereka teh jadi berani berpendapat, berani membangun kepercayaan diri lah. Gitu. Oke. Menarik sebenarnya berarti Jadi sebenarnya. Kang untuk berbicara prestasi, saya tidak merasa banyak prestasi gitu, tapi lebih kepada respon anak ketika belajar bahasa Arab jadi seneng, terus memang membawa mood bagus. Mungkin itu prestasi menurut saya. Tapi saya setuju, yang penting tidak hanya memikirkan citra ya, tapi Betul. lebih ke anak-anak yang kita hadapi itu ya memang nyaman, Oh iya Kang, senang saya gitu. saya dulu kan ya namanya Sabta VAI kan suka ada ya Perlombaan. perlombaan gitu. Saya kadang suka kasihan lihat anak-anak yang lomba gitu. Kemudian dulu itu saya pidato bahasa Arab, saya nyuruh teks bahasa Arab, buat teks bahasa Arab, dan ini dikarenakan pidato jadi harus ditalar gitu. Saya teh nyuruh ke anaknya tadi, ayo talar, dan si anaknya malah nangis. Pak liur tulisannya kumaha gitu. Jadi saat lomba itu kan kadang dari yang tujuannya ingin membantu anak malah jadi harus juara gitu. Padahal anak down gitu dengan cara dipush untuk menjadi seorang juara. Tekanan gitu. Walau yang saya untuk pidato udah ada yang ke kota, udah pernah hasil dilatih oleh saya ada. Tapi soal lomba mah sebenarnya bukan akhir ya, bukan akhir goals dari pembelajaran bahasa Arab, tapi lebih kepada mungkin Pak Bubu berusaha untuk anak-anak mencintai bahasa Arab. Iya. Dengan cara menyenangkan mempelajarinya dan membangun suasana yang tidak tegang gitu. Iya. Yang pertama seperti tadi, akhirnya kan belajar bahasa tapi juga ngebentuk karakter. Iya, ngebentuk karakter. Saya diri, berani gitu. Berani bicara, berani berpendapat, itu kan masuk ke karakter sebenarnya. Jadi ini udah multi sebenarnya. Iya, jadi Akang jangan nanya ini teh teori menggunakan teori apa. Nah, saya juga gak tahu. Pokoknya ruhnya itu ketika saya belajar ilmu balaghah itu aja. Ya, tapi intinya sebenarnya saya percaya setiap guru tuh punya cara, iya, punya metodenya sendiri. Selama mereka membela anak-anaknya, itu menurut saya tidak akan keliru. Kenapa? Karena si guru itu yang kenal anak-anaknya.